Pada zaman Buddha, ada seorang raja bernama Raja Pasenadi. Raja Pasenadi memiliki seorang istri bernama Malika. Ratu Malika yakin pada ajaran Buddha, serta berpegang pada sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Meski hidup nyaman di istana, dia sangat tekun mendengarkan dhamma dan mempraktikannya. Saat itu, seorang pedagang berlayar untuk mencari harta karun. Saat kapal berlayar di tengah laut, tiba-tiba Dewa Laut muncul dari tengah laut. Kemudian ia berkata kepada pedagang itu, "Jika engkau dapat menjawab pertanyaanku, kapal ini dapat melewati laut ini dengan selamat. Jika tidak, kapalmu tidak akan bisa melewati laut ini." Kemudian pedagang itu bertanya, "Apa pertanyaanmu?" "Air di manakah yang lebih banyak? Air di mangkukku ini atau air di laut?" Pedagang itu menjawab, "Tentu saja air di mangkukmu lebih banyak." Dewa Laut berkata, "Laut ini begitu luas sehingga dapat menampung begitu banyak kapal. Bagaimana air mangkukku ini dapat dibandingkan dengan air laut?" Pedagang itu berkata, "Apa yang aku butuhkan saat ini adalah semangkuk air tawar yang dapat aku minum untuk bertahan hidup. Meskipun air di laut ini sangat banyak, tetapi ia tidak dapat untuk diminum." Dewa Laut itu kemudian berkata, "Benar, berhubung engkau menunjukkan rasa hormatmu, maka aku akan membiarkanmu lewat." Dewa Laut itu bukan hanya membiarkannya lewat, bahkan memberikan seuntai karung koral kepadanya. Setelah mendapatkan harta karun dari laut dan melewati laut itu dengan selamat, pedagang itu berpikir, "Aku tidak dapat menyimpan barang ini dengan baik. Lebih baik aku mempersembahkannya kepada raja." Dia lalu mempersembahkan kepada raja. Menerima hadiah yang begitu indah, sang raja merasa bahwa sangat disayangkan jika hanya disimpan dalam gudang. Ia hendak memberikannya kepada wanita yang jelita. Jadi, di antara sekian banyak istrinya, sang raja akan memilih yang paling jelita. Mendengar hal ini, semua istrinya berdandan dan berkumpul bersama. Namun, Ratu Malika tidak hadir. Raja berkata, "Mengapa Ratu Malika tidak datang?" Raja menduga bahwa dia tidak menerima kabar, dan kemudian Raja memerintahkan pengawal untuk memanggilnya. Namun, Ratu Malika berkata, "Aku tidak bisa keluar hari ini." Pengawal itu menyampaikan kepada Raja, tetapi Raja bersikeras untuk menyuruhnya datang. Berhubung Ratu Malika sangat istimewa bagi Raja, maka Raja berkata, "Bagaimanapun datanglah untuk menemuiku." Akhirnya, Ratu Malika keluar dari kamarnya. Kemudian sang Raja berkata, "Mengapa engkau tidak ingin datang? Mengapa engkau tidak berdandan?" Ratu Malika kemudian menjawab, "Yang mulia, hari ini adalah hari saya untuk menjalankan sila. Jadi, hari ini aku tidak boleh berdandan. Ini adalah sila yang harus aku jalankan." Raja lalu berkata, "Apakah menaati sila begitu penting? Apa yang lebih penting, sila atau aku?" Ratu Malika berkata, "Sila yang diajarkan Buddha lebih penting. Aku terlahir sebagai seorang wanita. Aku ingin bersungguh-sungguh melatih diri. Untuk itu, aku harus menjalankan sila." Sang raja kemudian berkata, "Aku menghormatimu yang mementingkan sila. Jadi, kalung koral ini aku hadiahkan kepadamu." Ratu Malika berkata, "Aku tidak bisa menerimanya." Raja berkata, "Jika engkau enggan menerimanya,
bagaimana dengan kalung koral ini? Kemudian Ratu Malika berkata, hanya Sang Buddha yang pantas menerima barang berharga ini. Sang Raja kemudian berkata, seperti apakah Buddha yang membuatmu begitu menghormatinya? Sang Raja lalu mengikuti Ratu Malika untuk menemui Buddha. Saat melihat Buddha, tumbuh rasa hormat di dalam hati Sang Raja. Sejak saat itu, dia menjadi pendukung terbesar Buddha. Sila dapat menyentuh hati semua orang, jadi berpegang pada sila sangatlah penting. Dengan berpegang pada sila, kita dapat menyebarkan semerbak dhamma. Jadi, sila, samadhi, dan kebijaksanaan sangatlah penting. Kita harus mendengar, merenungkan, dan mempraktikkan dhamma agar bisa menyerap ke dalam hati. Kita juga harus mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan agar kita bisa terjun ke tengah masyarakat untuk mempraktikkan 6 paramita. Demikianlah Ratu Malika menginspirasi Sang Raja menjadi pendukung terbesar Buddha. Kita hendaknya menghormati orang-orang yang mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita harus mempelajari dan mempraktikkan dhamma. Kita harus tekun dalam mendengar, merenung, dan mempraktikkan dhamma. Berpegang pada sila, samadhi, dan kebijaksanaan saat mempelajari dhamma. Ini harus dilakukan oleh setiap orang dengan kesungguhan hati. Inilah arah dan tujuan kita dalam mempelajari dhamma. Tekun mendengarkan dhamma berarti bersungguh hati. Jangan hanya berkata, ya saya telah mendengarkan dhamma. Mendengar saja tidaklah cukup. Setelah mendengar dhamma, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat apa yang kita dengar. Jika ada kalimat yang belum paham, kita harus merenungkannya kembali. Usai mendengar dhamma, kita harus mengingat kembali ajaran yang kita dengar, lalu merenungkannya untuk memahaminya. Setelah merenungkannya dan memahaminya secara tuntas, kita harus mempraktikannya. Jadi, ini disebut mendengar, merenungkan, dan mempraktikkan. Kita semua tahu tentang sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Berpegang pada sila berarti menaati aturan. Umat berumah tangga berpegang pada 5 sila, serta mempraktikkan 10 kebajikan. Jika umat berumah tangga dapat menjalankan 5 sila, dan 10 kebajikan, mereka dapat disebut insan yang mulia. Jika dapat berpegang pada sila secara alami, kita akan merasa tenang dan tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Kita semua berusaha untuk memahami dhamma. Setelah memahami dhamma, kita harus mempraktikannya bersama. Tanpa praktek nyata, pemahaman sebanyak apapun itu akan percuma. Jadi kita harus berikrar dan mempertahankannya, baru bisa melangkah maju di jalan pelatihan diri ini. Ini adalah cerita motivasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.